Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal musalim wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Yeti Husnul Hayati SEMM, dan juga kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di sesi mata kuliah ini. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Apriliani dari kelas 3A Manajemen dengan NPM 0211222027. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai komunikasi lintas budaya. Oke, yang pertama itu ada memahami budaya dan perbedaannya. Menurut Michel, komunikasi budaya adalah seperangkat nilai-nilai, inti kepercayaan, pengetahuan sebuah moral hukum, dan juga perilaku yang disampaikan oleh individu dan juga masyarakat. Ada juga menurut Bob and Thiel, budaya adalah simbol, kepercayaan, sikap nilai, harapan, dan juga norma untuk berperilaku. Kemudian ada pengertian komunikasi lintas budaya. Pengertian komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang secara sederhana, komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik komunikasi lewat komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor di budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Komunikasi antar budaya itu memiliki dua jenis, yaitu verbal dan juga non-verbal. Untuk pengertian verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan. Berbentuk lisan itu seperti yang sering digunakan atau sering dilakukan di perkantoran, yaitu seperti rapat atau juga berdiskusi. Sedangkan untuk yang non-verbal adalah komunikasi yang umumnya menggunakan bahasa tubuh. Menggunakan bahasa tubuh itu contohnya seperti menggunakan bahasa isyarat. Berikut contoh komunikasi verbal dan juga non-verbal. Yang verbal adalah contoh seperti orang yang sedang berdiskusi atau juga sedang rapat. Sedangkan yang untuk yang non-verbal, dia sedang melakukan bahasa tubuh, yaitu adalah bahasa isyarat. Pentingnya mempelajari komunikasi budaya. Yang pertama, dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Setiap individu atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggotanya. Nilai-nilai setiap masyarakat sebaik-baiknya nilai masyarakatnya sendiri. Prinsip-prinsip komunikasi antar budaya, yaitu ada relatif bahasa sebagai cermin budaya, mengurangi ketidakpastian, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya, dan memaksimalkan hasil interaksi. Berikutnya ada tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, menyadari bias budaya sendiri. Yang kedua, lebih peka secara budaya. Dan yang ketiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlihat dengan anggota dari budaya yang lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng. Dan yang keempat, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Yang kelima dan terakhir, membantu memahami budaya segala hal yang menghasilkan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. Ada juga memahami kebudayaan, yaitu ada culture is communication and communication is culture. Ada juga fungsi kebudayaan, terus ada juga sebagai harapan tentang apa yang diharapkan di kehidupan dan untuk membantu untuk memprediksi sebuah masa depan. Berikutnya ada asumsi teoritis komunikasi antar budaya. Yang pertama,
perbedaan persepsi antara komunikan dan juga komunikator. Yang berikutnya itu ada komunikasi antar budaya mengandung isi dan relasi antar pribadi. Gaya personal mempengaruhi komunikasi antar budaya. Tujuan komunikasi antar budaya adalah mengurangi ketidakpastian. Komunikasi berpusat pada kebudayaan. Dan yang terakhir, tujuan komunikasi antar budaya adalah efektivitas antar budaya. Berikutnya ada karakteristik komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada komunikasi dan bahasa, yang kedua pakaian dan penampilan, ketiga penghargaan dan pengakuan, yang keempat norma dan nilai, yang kelima kepercayaan dan sikap. Jadi kesimpulan dari sebuah komunikasi lintas budaya adalah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan peluang untuk komunikasi dengan seseorang yang berbicara dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Pengembangan keterampilan komunikasi lintas budaya menjadi semakin penting, artinya mengingatkan kecenderungan dunia bisnis yang semakin global. Sekian presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.